Perkenalkan, nama saya Bagus Eka Narendra Surya dengan NIM 234110201056. Saya Bas Kurniadi dengan NIM 234110201058. Saya Gino Pardabasakti dengan NIM 234110201061. Saya Fatur Rahman dengan NIM 234110201062. Halo teman-teman, selamat datang di kesiapan pasar industri Indonesia. Menurut kalian Indonesia itu sudah siap nggak sih bersaing? Mari kita bergerak bersama-sama. Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan jumlah anak muda yang dominan, potensi industri kita sangat luar biasa. Tapi, apakah kita siap menghadapi tantangan global? Saya sudah siapkan data-data terbarukan untuk kita analis. Kita akan lihat fakta di lapangan, bukan sekedar opini. Dan dari sisi bisnis kita akan membahas mengenai strategi yang paling efektif bagi perusahaan atau industri yang ada di Indonesia agar bisa bertahan dan bisa memimpin pasar baik dari pasar nasional maupun dari pasar tingkat global. Saya akan berbagi pengalaman dari dunia industri kreatif, di mana inovasi dan kolaborasi jadi kunci, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi di masa depan. Selanjutnya, saya akan menyoroti terkait aspek yang sering banget kita lupain di teman-teman. Yang pertama yaitu kesiapan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu terkait kebijakannya harus berpihak pada kesejahteraan pekerja dan masyarakat. Sebelum kita tahu persiapannya, kita harus tahu dulu gambaran umumnya. Industri pengolahan masih menjadi tulang punggung ekonomi, khususnya sektor makanan, minuman, dan otomotif. Namun, era baru telah datang. Industri digital dan kreatif kini tumbuh pesat, menjadikan Indonesia bukan hanya pasar konsumsi, tapi juga pusat inovasi. Tentu, perekonomian di Indonesia terus tumbuh, dengan sektor industri manufaktur yang menjadi salah satu penyumbang terbesar PDB. Badan Pusat Statistik 2025 menunjukkan bahwa industri pengolahan, terutama makanan, minuman, dan otomotif, tetap menjadi tulang punggung ekonomi. Namun, sektor ekonomi digital dan industri kreatif juga tumbuh sangat pesat. Seperti yang kita tahu, pasar di Indonesia sangat luas dan potensial dengan jumlah penduduk yaitu sekitar 270 juta jiwa dan kelas menengahnya terus bertambah. Otomatis daya beli masyarakat juga tinggi. Inilah yang membuat Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi investor lokal bahkan investor asing. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Kiranya apa aja ya faktornya? Selanjutnya, ada dua faktor yang mempengaruhi kesiapan kita. Faktor yang pertama yaitu kesiapan sumber daya manusia tersendiri, yang dimana program pelatihan itu harus fokus pada keterampilan seperti analis data dan kecerdasan buatan. Lalu ada faktor yang kedua yaitu faktor infrastruktur digital yang merata. Misalnya jaringan 5G di kota besar itu harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Ketiga, ekosistem inovasi. Pemerintah dan swasta harus menciptakan lingkungan yang mendukung startup dan riset. Ini bisa berupa pendanaan, inkubator bisnis, atau kemitraan. Inovasi tidak bisa tumbuh sendirian. Selanjutnya yang keempat itu ada regulasi yang adaptif, di mana aturan pemerintah itu harus terus mengikuti perkembangan teknologi. Misalnya kayak fintech dan e-commerce itu harus terus diperbarui agar tidak menghambat inovasi. Dan yang kedua itu akses modal, di mana perusahaan terutama UMKM itu harus mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan investasi maupun pinjaman. Yang ketiga, ada peluang pasar. Meskipun banyak tantangan, kita memiliki banyak peluang. Peluang besar terbentang di depan kita. Pasar domestik yang kuat, transformasi digital yang semakin cepat, potensi budaya yang melahirkan industri kreatif kelas dunia, hingga posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok global. Semua ini bisa menjadi modal emas untuk membangun masa depan industri yang berdaya saing. Selanjutnya mengenai peluang kesiapan pasar yang ada di Indonesia. Peluang yang pertama yaitu potensi pasar domestik yang sangat besar, di mana
ketiga adalah industri kreatif dan konten digital. Indonesia kaya akan budaya dan talenta. Dengan akses ke internet, kita bisa mengekspor produk kreatif seperti game, film, dan musik ke pasar global. Lihat saja bagaimana game lokal bisa menarik jutaan pemain internasional. Peluang keempat adalah posisi strategis kita di jalur perdagangan global. Dengan kebijakan hilirisasi industri yang kuat, kita bisa menjadi pemain kunci dalam rantai pasokan global, terutama di sektor energi terbarukan dan baterai kendaraan listrik. Secara peluang pasti ada tantangan yang dihadapi. Apa saja sih tantangan yang perlu kita waspadai? Tantangan pertama yaitu kesenjangan keterampilan, yang dimana saat ini banyak sekali lulusan tetapi masih ada ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimilikinya. Hal ini menyebabkan pengangguran meningkat dan juga produktivitas rendah. Yang kedua adalah persaingan global. Pasar kita yang besar akan menarik perusahaan asing untuk datang, dan perusahaan lokal itu harus bisa bersaing dari segi kualitas, harga, dan inovasi agar tidak kalah saing. Tantangan ketiga yaitu keamanan cyber dan perlindungan data, di mana semakin banyaknya bisnis yang dikelola dengan digital, otomatis resiko kebocoran data juga akan meningkat. Jadi untuk kesimpulannya, kesiapan pasar industri kita itu seperti maraton, banyak kemajuan dan juga banyak tantangan yang kita hadapi. Kesiapan ini bukan hanya tugas pemerintah atau perusahaan, tetapi tugas kita semua. Sebagai konsumen, kita harus mendukung produk lokal, sementara sebagai pekerja, kita harus terus belajar. Dan sebagai anak muda, kita harus berani berinovasi dan tidak takut untuk mencoba hal baru. Kita akan terus memantau perkembangannya melalui data dan riset. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa dukung terus industri dalam negeri.